La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha. Jangan pakai ilmu kira-kira. Seringkalinya kita ini kan suka mengira-ngira. Kita kira kalau begini baik. Kita kira kalau begitu tidak baik. Kita sangka kalau begini akan baik untuk kita. Padahal yang kita kira baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang kita kira tidak baik menurut kita justru itu bisa jadi baik menurut Allah. Maka jangan kita suka mengira-ngira. Kan seperti layaknya tamu. Dan apa yang kita miliki itu semua adalah titipan. Sementara yang namanya tamu pasti akan beranjak pergi, dan titipan itu pasti harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini adalah konsep untuk kita mendapatkan kebahagiaan, supaya kita tidak gampang kecewa, tidak banyak kecewa. Karena kekecewaan itu biasanya muncul atas sebab-sebab yang tadi kita sebutkan. Oleh karenanya sekali lagi para jamaah, para bapak dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi waktu-waktu kita supaya tidak gampang kecewa itu tadi dengan berusaha dan berupaya mengamalkan 6 poin paling tidak yang sudah kita sebutkan. Bapak dan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekecewaan pernah terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika datang musim haji dan hajinya adalah haji wada. Haji wada, kenapa disebut dengan haji wada? Awalnya para sahabat itu bertanya-tanya, ini kok hajinya haji wada? Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu sudah bisa merasakan nampak-nampaknya ini perjumpaan kita untuk yang terakhir kali ini bersama dengan Rasulullah. Tidak lama lagi kayaknya perjumpaan kita dengan Rasulullah. Tidak lama lagi nampak-nampaknya ini bersamaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kemudian terjadi haji wada, haji yang sekali-kalinya dilaksanakan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, lalu kemudian ternyata Ibunda Aisyah yang ketika itu belum tawaf, datang masa haidnya, datang bulannya. Sedih Pak, kecewa luar biasa Ibunda Aisyah. Dia berharap untuk bisa tawaf bersama dengan suaminya, bisa menyelesaikan ibadah haji bersama dengan suaminya. Ternyata itu tidak terjadi. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada pengharapan yang ternyata tidak sesuai ya. Ada pengharapan yang ternyata kejadiannya berbeda dengan apa yang ia harapkan. Begitu kemudian datang bulan, ya namanya datang bulan otomatis dia tidak bisa sa'i. Karena sa'i itu kan nanti terjadi setelah tawaf. Tawaf memang sa'i memang tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci, tapi tawaf tawaf itu merupakan rentetan ibadah yang pertama harus dikerjakan sebelum sa'i. Sementara dalam keadaan datang bulan haid tidak suci, maka dia tidak bisa tawaf. Akhirnya pun kekecewaan itu dia tepis. Ibunda Aisyah kemudian melontarkan sebuah kalimat yang dia katakan begini, lau kunti lasti minal haqqi lastaqaitu ilal haqqi. Wahai haid, wahai datang bulan, seandainya engkau itu bukan karena Allah, bukan datang karena Allah, maka niscaya akan aku adukan engkau kepada Allah. Saya pahami Pak ya. Ini kekecewaan dan kesedihan yang terjadi pada Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah untuk menepisnya dengan perkataan itu, apapun yang terjadi pada diri kita itu semata-mata adalah garis dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan
daun yang jatuh, ranting yang patah, melainkan dengan pengetahuannya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi insya Allah kepasrahan kita, ketundukan kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pengharapan yang paripurna. Maka insya Allah kalau itu sudah kita sandarkan, sudah kita landaskan, insya Allah dalam kehidupan kita untuk menapakinya itu akan semakin nikmat dihadapi. Ya, Allah sudah siapkan jaminan-jaminannya, Allah sudah siapkan balasan-balasan untuk kita semua. Mungkin 6 poin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini supaya tidak gampang kecewa. 1. Kecilkan pengharapan. 2. Apa yang kedua? Apa? Yang kedua? Semua sudah ada yang mengatur. 3. Ilmunya tukang parkir. 4. Jangan gampang mengira. 5. Kerjakan apa yang Allah mau supaya Allah berikan apa yang kita mau. 6. Banyak-banyak berdoa, termasuk diantaranya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awali tahun baru kita, awali tahun yang akan kita lalui dengan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah dengan 6 poin itu kita tidak akan gampang kecewa ketika menapaki kehidupan, dan Allah akan selalu berikan kebahagiaan untuk kita semua. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.